Selamat siang ibu-ibu semuanya, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Karis Tartanto. Saya anggota PKH yang masuk pada tahun 2015. Saya rajin mengikuti pertemuan PKH. Dari pengurus di situ saya diajarkan banyak ilmu tentang bagaimana caranya berwira swasta, bagaimana cara mengolah keuangan, dan bagaimana caranya mengembangkan suatu usaha. Dari situ saya belajar banyak hal dan saya mulai terapkan dalam usaha saya sehari-hari yang kebetulan saya memang seorang pedagang. Waktu itu pedagang saya masih pedagang kecil-kecilan ya, hanya penghasilan kecil, belanja kecil. Dari situ saya mulai belajar menerapkan sedikit demi sedikit, dan terima kasih Tuhan setelah sekian tahun akhirnya saya bisa graduasi mandiri dengan ini yang Tuhan kasih buat saya, dengan ilmu-ilmu yang diberikan lewat pendamping kepada saya. Pertama yang saya dapatkan adalah bagaimana caranya kita itu mengolah keuangan. Di situ saya diajarkan harus memikirkan segala sesuatunya itu benar-benar dipikirkan, termasuk utang. Biasanya kalau kita utang asal nyaur, tapi di sini saya diberi pelajaran tentang kita kalau utang itu harus dibedakan antara itu memang sebuah kebutuhan atau keinginan. Saya mulai belajar dari situ, membedakan. Biasanya kalau saya punya di masalah keuangan, saya ambil kertas, saya berdoa dulu, terus saya tulis. Ini utang saya harus punya kebutuhan ini, saya tidak punya yang lainnya. Saya tulis, berarti mau tidak mau saya utang. Terus saya coba cari jalan keluarnya. Saya tanya dari banyak bank, saya tanya dari banyak koperasi, saya tanya ke orang-orang mana yang bunganya paling ringan, itu yang saya ambil. Terus dari situ setelah uang saya dapat, benar-benar uang itu harus sesuai dengan tujuan semula. Kalau memang untuk menambah modal ya harus tambah modal, jangan kemana-mana, jangan nanti mampirnya ke toko baju atau kemana. Itu yang saya pelajari. Terus dari situ saya mau belajar dari situ. Mulai walaupun nggak gampang, tapi saya mulai belajar itu benar-benar. Kalau uang kita pinjam, kita harus memikirkan benar-benar bagaimana membayarnya. Kalau tidak bisa membayar, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jual dulu. Itu benar-benar harus dipikirkan dari awal. Lalu soal menabung, biasanya kalau kita menabung itu mikirnya kena energi siso. Ternyata selama ini yang saya pikirkan itu salah. Dari pendamping itu saya dapat pengertian bahwa menabung itu harus diutamakan. Jadinya saya punya uang, saya biasa menyisakan setiap hari itu uang untuk kebutuhan. Setelah itu ada uang kebutuhan. Yang pertama saya lakukan itu saya coba menurut apa kata pendamping. Jadi saya tabung dulu uang saya. Umpamanya saya punya uang 300.000, yang 100 tetap saya tabung dulu. Ini untuk kebutuhan nanti yang namanya kebutuhan mendadak, kita tidak tahu anak sakit atau apa, kan kita tidak tahu ya kita punya kebutuhan apa. Kita tabung dulu, baru sisanya kita gunakan untuk kebutuhan dengan uang yang ada. Kalau memang kita punyanya mepet, ya bagaimana caranya supaya uang yang ada itu cukup. Itu setidaknya dari situ saya belajar banyak hal. Pada saat saya kepepet butuh, saya nggak bingung. Biasanya saya nabiak oleh utangan. Sekarang enggak, karena saya punya tabungan. Bahkan dari belajar mulai menabung itu, anak saya mau masuk sekolah yang setahun lagi itu, saya sudah punya persiapan dana. Karena apa? Kebiasaan yang diajarkan itu setiap hari harus menabung. Itu yang saya lakukan. Modal saya waktu pertama itu jualan itu sedikit ya Bu, hanya 13.500. Tapi saya punya kebiasaan yang saya mulai ajarkan itu dari awal. Jangan membiasakan diri dengan berhutang. Membiasakanlah diri dengan berjalan apa adanya. Duit apa enak ini coba dilakukan. Itu yang saya coba lakukan. Jadi kalau saya ke pasar, saya belanja, uang saya ternyata mepet, ya seenaknya itu yang saya beli. Saya dititipi, umpamanya ada sales datang, Bu ini saya ada barang segini, nanti temponya 2 minggu, 3 minggu, saya tidak pernah mau. Karena apa Bu? Hutang itu biasanya mulai bermula dari sidik-sidik, jadi lama-lama jadi bukit. Kita setiap hari pegang duit, tapi ternyata bukan uang kita.
kita pada sehari tanggalnya kita harus jatuh tempo, kita harus membayar. Padahal kadang uang itu terlanjur dibuat pakai beli ini, pakai beli itu. Jadi dari situ saya belajar deh. Ya apa adanya. Kalau memang saya tidak mampu untuk membeli katakanlah 1 karton, saya akan membeli 1 ranjang. Itu mampu saya segitu. Keuntungan biasanya saya dapatnya 10.000, hari ini saya dapat 5.000, ya tidak masalah.